balik lagi sama aku Riri. Kali ini aku mau sharing seputar MPASI. Nah, ini aku flashback. Kira-kira 3 bulanan lalu tuh aku juga sama kayak kalian cari-cari info mengenai MPASI. Karena ini kan anak pertama, jadi aku belum ada pengalaman mengenai MPASI ini. Nah, atau kalau mau yang simple, kalian bisa aja follow di Instagram dokter-dokter spesialis anak. Itu udah banyak banget dokter spesialis anak yang membagikan info secara gratis di akun Instagram mereka. Atau kalau kalian nggak ada waktu untuk buka-buka highlight Instagram, baca-baca, ya minimal kalian bisa cari info kayak yang akan aku bagi seperti ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Kita masuk apa sih itu MPASI? MPASI itu adalah makanan pendamping ASI. Kenapa sih harus dikasih MPASI? Itu karena semakin bertambahnya usia si anak kan akan jadi semakin aktif dan juga semakin bertumbuh. Nah, ada suatu hal yang namanya kesenjangan zat nutrisi yang terkandung di ASI itu nggak cukup untuk kebutuhan si anak tadi. Makanya itu diperlukan yang namanya makanan pendamping ASI. Nah, kapan sih pemberian MPASI itu? Menurut WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan pemberian MPASI di usia 6 bulan. Tapi, ada tapinya nih. Kalau seandainya memang ada hal-hal atau kondisi tertentu yang mengharuskan si anak untuk melakukan MPASI dini, itu diperbolehkan. Tapi itu juga memang harus disarankan oleh DSA-nya. Jadi nggak bisa ya Mams, kalau seandainya Mams yang tentuin sendiri, oh anakku nya 5 bulan dia udah ngeliat makanan, setiap kali ngeliat makanan, anakku itu tertarik banget. Anakku tuh tertarik banget kalau seandainya aku lagi makan, anakku tuh ngeliatin sendok sampai nih ngikutin sendok, mana sendok pergi. Anakku tuh ngikutin, itu berarti artinya anakku udah tertarik untuk makan dan aku pengen MPASI di usia 5 bulan misalnya, atau 5,5 bulan. Tapi nggak kayak gitu ya Mams konsepnya. Jadi memang harus berdasarkan rekomendasi DSA atau memang sudah ada tanda-tanda siap makan. Nah, gimana MPASI itu diberikan? Menurut WHO sendiri ada 4 strategi pemberian MPASI. Yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, adekuat. Yang ketiga, aman dan higienis. Yang terakhir, diberikan secara responsif. Apa sih? Ini sebenarnya sesuai dengan rekomendasi tadi ya. Secara umum kan usia 6 bulan ke atas. Boleh kurang dari 6 bulan asalkan dengan advice atau saran dari DSA-nya. Nah, ini ada beberapa kesiapan yang dinilai. Yang pertama dinilai tuh si anak udah mampu nggak sih kira-kira ususnya untuk mencerna makanan-makanan yang akan masuk. Kemudian yang kedua, kira-kira kepalanya udah tegak atau belum. Kalau seandainya didudukin dengan ataupun tanpa sandaran, ada aja anak yang head leg itu kepalanya kayak ketinggalan gitu walaupun udah ditarik. Ya bisa jadi itu mungkin kurang stimulasi atau ada penyakit tertentu. Baiknya diperiksakan secara langsung ke dokter anaknya. Hilangnya atau berkuranglah minimal refleks muntah atau refleks menjulurkan lidahnya itu. Jadi ketika akan dimasukkan makanan nanti anak nggak akan menolak. Kemudian yang kedua itu adalah adekuat. Adekuat ini sebenarnya ya secara nutrisi dia lengkap gitu ya. Ada makronutrien, ada mikronutrien dan juga cukup. Cukupnya ini apa? Cukup dari segi frekuensi, jumlahnya, kemudian konsistensinya seperti apa dan variasinya. Nah, di sini aku mengambil tabel dari bukunya Dr. Meta Hanindita yang mengenai MPASI. Kita bisa lihat di sini ya, frekuensi, jumlah, konsistensi dan juga jumlah rata makanan yang dimakannya. Kita fokus pada 6 sampai 8 bulan ini dulu ya. Ini frekuensi makan besarnya 2 sampai 3 kali sehari, 200 kilokalori per harinya. Kemudian konsistensinya itu saring lumat. Jadi memang dia itu harus yang halus gitu, bener-bener halus tapi nggak terlalu cair juga, bukan cair ya nanti. Kemudian jumlahnya itu awalnya bisa 2 sendok makan orang dewasa. Nah, nanti dinaikkan secara bertahap sampai kira-kira segimana kemampuan si anak kita. Karena masing-masing anak itu berbeda, tidak bisa dipaksakan. Seperti itu. Dan diselingi juga dengan yang namanya cemilan. Itu sampai 1-2 kali per hari tergantung nafsu makan si anak kita masing-masing. Apa ini harus diperhatikan, Mams? Karena di sini yang ada bedanya sih. Bedanya tuh kan di sini ya. Dari frekuensinya berbeda nih setiap bulannya. 6-8 bulan, 9-11 bulan, ataupun yang di atas setahun. Besaran kilokalori per harinya, kemudian konsistensinya juga berbeda.
Diharapkan nanti usia 1 tahun dia udah bisa makan makanan keluarga gitu. Dan yang tadi masih di adekuat ya, di poin adekuat itu kan dia memang harus memenuhi zat makro dan mikronutriennya. Jadi ada 4 ya yang harus dipenuhi: karbohidrat, protein, lemak, sayur ataupun buah sebagai tambahan atau perkenalannya. Kenapa perkenalan? Karena serat yang terkandung di buah ataupun sayuran itu belum terlalu dibutuhkan untuk si anak. Yang ketiga itu aman dan higienis. Ya, secara intinya sih yang penting kita cuci tangan sebelum masak, kemudian alat-alat bahan yang kita pakai untuk bahan makanan si anak juga harus bersih. Kemudian yang paling ini sih talenan ya, talenan itu harus dipisahin antara bahan masak sama bahan yang mentah. Jadi daging-dagingan itu nggak bisa dicampur, dijadiin satu talenannya, karena masih rentan kan, anak bayi kan beda ya sama dewasa, nggak sekebal kita gitu. Suhunya juga harus terjaga, jangan di antara 5-60 derajat Celcius. Karena apa? Itu kan ibaratnya ya suhu ruang gitu. Kalau seandainya kita taruh makanan di suhu ruang itu maksimal 2 jam. 2 jam kalau nggak dikonsumsi lagi udah itu dibuang. Karena apa? Karena itu rentan berkembangnya bakteri. Ya, jadi kalau seandainya memang mau menyimpan itu di bawah suhu 5 derajat, atau kalau misalnya mau masak itu harus masak makanan gitu ya, di atas suhu 60 derajat Celcius. Dan ya pokoknya makan makanan anak bayi itu ya harus steril, bersih, higienis, dan matang. Nah, jangan sampai kita kasih makanan setengah matang. Misalnya ibunya, wah telur setengah matang bagus nih, kok kasih buat anak. Akhir itu adalah diberikan secara responsif. Nah, maksudnya di sini adalah kita mengenali sinyal lapar kenyang si anak. Itu gimana caranya? Salah satunya dengan mengajarkan jam-jam makan si anak. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya kita lihat jadwal makan itu, misalnya jadwal makan siang anakku lagi tidur, ya it's okay, nggak apa-apa, nggak usah dibangunin, tapi usahakan jangan lebih dari 1 jam di jadwalnya itu. Pokoknya diusahakan sesuai mirip-mirip lah dengan jadwal makan yang ada di tabel. Kecuali anaknya tidur. Kalau tidur kan ya udah biarin aja, jangan dibangunin. Nanti yang ada anaknya bangun tidur malah bete, malah tambah nggak mau makan gitu kan. Kita maksudnya untuk menyesuaikan dengan tabel ini supaya si anak belajar sinyal kenyang sama sinyal laparnya dia gitu. Jadi selain kita yang belajar, si anak juga belajar kayak gitu ya moms. Dan yang namanya feeding rules itu harus benar-benar diperhatikan. Karena apa? Karena aku pernah mengalami yang namanya ketika aku menerapkan yang namanya feeding rules, itu emang anakku makannya ya nggak ada GTM kayak gitu. Tapi pas aku nggak menerapkan si feeding rules, misalnya aku nggak ngasih makan anakku di kursi, ya dia sambil main kesana kemari, jadinya dia nggak fokus gitu, makannya nggak habis gitu kan. Atau misalnya pas aku nggak menerapkan habis makan selang 2 jam sebelum dan sesudah makan, itu yang ada apa, anakku tuh ya nyusu terus, pas jamnya makan dia masih kenyang karena kebanyakan nyusu, ya kayak gitu-gitulah. Hal-hal sepele, kalau secara teori sih gampang sebenarnya, tapi ya aku akui memang susah sih menerapkan si feeding rules itu. Nah, mungkin untuk video selanjutnya aku akan bahas feeding rules ya, nanti kalian bisa klik di atas. Dah, segitu aja dulu. Ada yang mau kalian tanyain atau sharing-sharing? Kita silahkan tulis di komen ya. Insya Allah kalau ada waktu aku akan balas sesempatnya. Dah, terima kasih ya udah nonton video ini sampai habis. Semoga lancar MPASI anaknya, dan see you on my next video. Bye bye.